Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, NIM 1041509, dosen pembimbing Ibu Dr. Wanita Subadra Abioso, IRMT. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya dengan judul Revitalisasi Stadion Olahraga Bima di Kota Cirebon. Yang pertama, latar belakang perancangan ini yaitu banyaknya permasalahan yang terjadi di Stadion Bima maupun kawasan itu sendiri. Yang mana jika disebutkan beberapa yaitu banyaknya warung-warung yang berdiri tanpa perencanaan sehingga merusak kawasan tersebut menjadi tidak tertata. Kemudian dari stadionnya sendiri yaitu tidak mendapat perawatan sehingga banyak fasilitas-fasilitas yang rusak. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Stadion Bima Kota Cirebon ini milik PT Pertamina yang kemudian pada tahun 2019 dihibahkan kepada pemerintah Kota Cirebon agar dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menjadi pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat dan juga menjadi tempat latihan para atlet. Maka setelah kawasan Stadion Bima menjadi aset pemerintah, pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk merevitalisasi kawasan ini agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin bagi masyarakat maupun para atlet. Selain itu, kawasan tersebut hendak dijadikan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Cirebon, juga berupaya untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon baru Kota Cirebon. Permasalahan perancangan, maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu bagaimana merancang stadion sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan olahraga di Stadion Bima Kota Cirebon. Yang kedua, bagaimana merancang stadion sehingga dapat menampung kegiatan olahraga yang tersebar pada kawasan sekitar Stadion Bima Kota Cirebon. Definisi dan klasifikasi stadion. Definisi menurut standar dan tata cara perencanaan teknik bangunan stadion. Stadion adalah bangunan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga, sepak bola, dan atau atletik serta fasilitas untuk penontonnya. Pada skala kota dan daerah, stadion merupakan prasarana olahraga utama karena keberadaannya yang dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga sehingga dapat dilaksanakan beberapa kegiatan olahraga pada satu area. Kemudian klasifikasinya ada tipe A, B, dan C. Yang pertama A, dengan kapasitas penonton 30.000 hingga 50.000 penonton. Memiliki jumlah lintasan lari 100 meter sejumlah 8 dan 400 meter 8. Kemudian yang B, dengan jumlah lintasan lari 8 untuk 100 meter dan 6 untuk 400 meter dan memiliki kapasitas penonton 10.000 hingga 30.000. Untuk C, berkapasitas 5.000 hingga 10.000 dengan jumlah lintasan lari sejumlah 8 untuk 100 meter dan 6 untuk 400 meter berdasarkan standar nasional tentang tata cara perencanaan teknik bangunan stadion. Kemudian ada beberapa perencanaan teknis stadion. Yang pertama, jarak pandang. Jarak pandang penonton terhadap suatu benda di lapangan minimal 90 meter dari pusat lapangan dan maksimal 190 meter dari titik sudut lapangan. Yang kedua, zona keamanan. Zona keamanan digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara penggunaan berupa pemasangan pagar atau juga dengan parit pemisah antara tribun dan lapangan atau bisa dikombinasikan keduanya. Tata cahaya, berdasarkan tingkat pencahayaan stadion maka cahaya yang dibutuhkan untuk latihan minimal 100 lux, untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux, untuk pengambilan audio dan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux. Yang keempat, ukuran panjang lapangan. Yang kelima, drainase. Yang keenam, lokasi dan orientasi lapangan. Orientasi dan lokasi lapangan sangat berpengaruh bagi stadion itu sendiri. Pertama, stadion harus ditempatkan di lokasi yang cukup besar agar dapat menyediakan area untuk aktivitas publik yang aman dan luas. Untuk orientasi lapangan yang dianggap ideal yaitu ke arah utara selatan.
Untuk selanjutnya nomor 7, ada garis pandang dari tribun. Nomor 8, rumput lapangan. 9, tata udara untuk ruang-ruang utama di dalam stadion itu sendiri. Dan 10, sirkulasi penunjang, yang mana penonton, pemain, dan pengelola masing-masing harus memiliki jalur sirkulasi terpisah. Masuk ke data umum proyek dengan status proyek semi-efektif, pemilik dan sumber dana proyek pemerintah, lokasi Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan luas lahan kurang lebih 9 hektar, KDB maksimal 80%, KLB 3,2 dengan KDH minimal 20%. Tema yang saya terapkan pada perancangan stadion ini yaitu arsitektur kontekstual. Menurut Antoniades dalam buku Poetics of Architecture, kontekstual merupakan suatu hubungan antara arsitektur dan site-nya. Karakteristik arsitektur kontekstual yaitu ada 2. Kontras yang mana apabila diterapkan dengan baik, maka akan menjadi ikon atau citra dari kawasan tersebut. Kemudian ada harmonis. Harmonis dilakukan dalam rangka menghargai kawasan tersebut atau bangunan yang sudah ada di kawasan tersebut, dengan menyelaraskan kawasan tersebut atau bangunan yang sudah ada di kawasan tersebut. Kemudian interpretasi tema. Dengan pendekatan arsitektur kontekstual ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kemudahan akses dan sirkulasi. Kedua, memiliki beberapa fungsi berbeda dalam bangunan atau kawasan. Terus, bentukan yang mudah diidentifikasi dan membantu kemudahan orientasi. Yang keempat, adanya ruang-ruang temporal yang dapat difungsikan untuk berbagai aktivitas yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang kelima, kekayaan rasa dan pengalaman melalui perbedaan material, susunan ruang. Yang keenam, bangunan tersebut mampu diidentifikasi fungsi bangunannya dengan melihat fisiknya. Yang ketujuh yaitu melibatkan partisipasi komunitas serta adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Kemudian ada beberapa kriteria perencanaan dari arsitektur kontekstual, yaitu yang pertama, koneksi terhadap aksesibilitas lingkungan. Yang kedua, adaptasi terhadap tampilan fasad bangunan. Yang ketiga, sinkronisasi melalui bentuk tapak dan bentuk dasar bangunan. Yang keempat, inovasi yang adaptif pada komponen bangunan yang ingin ditonjolkan. Yang kelima yaitu pengabstraksian yang kontras dari bentuk asli. Kemudian ada kriteria perancangan dari arsitektur kontekstual. Yang pertama, koneksi terhadap aksesibilitas lingkungan. Yang kedua, adaptasi terhadap tampilan fasad bangunan. Yang ketiga, sinkronisasi melalui bentuk tapak dan bentuk dasar bangunan. Yang keempat, inovasi yang adaptif pada komponen bangunan yang ingin ditonjolkan. Yang kelima, pengabstraksian yang kontras dari bentuk asli. Kemudian analisis kondisi lingkungan. Bagian depan stadion ini sudah dilakukan beberapa perbaikan setelah menjadi milik pemerintah. Terdapat dua loket di kanan dan kiri, dan pintu masuk utama untuk peserta pertandingan langsung dari sini. Berikutnya yaitu gerbang belakang stadion. Berikutnya ada toilet umum. Toilet umum ditempatkan di luar stadion. Terdapat 4 toilet penonton pada area luar stadion yang tidak terawat dan dimanfaatkan untuk fungsi lain. Beberapa dimanfaatkan untuk berjualan dan hal lainnya. Kemudian drainase luar stadion berfungsi dengan baik. Terus area depan stadion banyak sekali warung yang didirikan tanpa perencanaan, yang menjadi salah satu permasalahan pada kawasan ini. Dan juga area parkir stadion yang dimanfaatkan, dan juga ada area parkir stadion yang tidak luput dari para pedagang untuk dijadikan tempat lokasi berjual beli. Selanjutnya analisis kondisi lingkungan. Yang pertama yaitu ada fungsi bangunan sebagai bangunan pendidikan, bangunan komersial, bangunan pemerintahan, dan juga hunian. Untuk yang warna kuning ini komersial, oranye perumahan, hijau pemerintahan, biru pendidikan, dan yang ini tempat wisata. Untuk yang merah terminal, dan yang warna pink ini yaitu rumah sakit. Selanjutnya orientasi lapak. Orientasi tapak dan lapangan existing mengarah ke utara selatan yang merupakan orientasi yang ideal untuk lapangan olahraga.
sirkulasi tapak, yang mana permasalahan sirkulasi ini yaitu main entrance tidak terhubung langsung dengan area parkir, sehingga pengunjung ataupun peserta pertandingan perlu usaha lebih untuk masuk ke area pertandingan. Konsep perancangan. Konsep dasar yang diterapkan pada perancangan stadion ini yaitu penerapan kriteria perancangan arsitektur ditekankan pada bagian karakteristik harmonis dengan cara adaptasi terhadap tampilan fasad bangunan, sinkronisasi melalui bentuk tapak, dan inovasi yang adaptif pada komponen bangunan yang ingin ditonjolkan. Selanjutnya rencana tapak untuk zonasi dan sirkulasi. Sebagai jawaban atas permasalahan sebelumnya, yaitu area parkir yang tidak terhubung langsung dengan main entrance atau pintu masuk utama stadion ini, maka dibuatlah area parkir yang terhubung langsung dengan pintu utama stadion ini. Dan di sebelahnya ada area olahraga penunjang agar tercapainya tujuan yang tadi disebutkan. Kemudian ada area komersial. Maka dari kawasan ini terdapat beberapa fungsi yang berbeda. Kemudian gubahan massa. Bentuk gubahan massa ini yaitu penerapan dari konsep perancangan yang telah disebutkan tadi, yaitu mengadaptasi dari bentuk tapak. Kemudian rencana struktur tribun dan atap. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam laporan tugas akhir kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan mohon maaf apabila banyak salah kata dan kurang lancarnya saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.